Sebelum saya menjelaskan pengertian dari lagu Indonesia Raya, lebih baiknya kita mengenal apa sih itu lagu kebangsaan. Jadi lagu kebangsaan itu adalah suatu lagu yang diakui dan menjadi lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah. Lagu kebangsaan ini dapat membentuk identitas nasional dari suatu negara dan dapat dijadikan atau digunakan dalam menunjukkan ekspresi adanya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menjadi titik awal adanya pergerakan nasionalis yang mendukung ide Indonesia menjadi satu menjadi satu penerus Hindia Belanda setelah dipecah menjadi beberapa koloni. Ada hal berkesan di balik pembuatan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Ide penulisan ini bermula saat dirinya membaca tulisan di majalah terbitan Solo, Jawa Tengah yang bernama Timbul. Dalam buku tersebut tertulis, alangkah baiknya jika ada seorang pemuda Indonesia yang dapat menciptakan lagu kebangsaan karena bangsa-bangsa lain sudah memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri. Membaca tulisan tersebut, Wage Supratman termotivasi dan mulai menulis teks lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya lahir pada pertengahan tahun 1928 dan pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 tepatnya di Kongres Pemuda Indonesia kedua. Karena makna mendalam yang seakan menyihir semangat bangsa Indonesia, saat itu diputuskan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia dan menjadi lagu resmi Indonesia yang wajib dinyanyikan saat upacara penting. Pada 1944 dibentuk Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan anggotanya Ki Hajar Dewantara, Atiar Sudihyo, Dharma Wijoyo hingga M.R. Otojo pada 8 September 1944. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk dan isi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penjelasan umum tentang lagu Indonesia Raya sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara nomor 72 tahun 1958 hanya menyebutkan, yaitu penjelasan umum tentang lagu kebangsaan. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam pasal 3 ayat 2 hanya memuat kalimat, yaitu lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang untuk pertama kalinya dinyanyikan di muka umum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 waktu diadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia di kota itu. Untuk mencapai keseragaman perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah bagaimana nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan lagu itu. Perlu pula ditetapkan waktu dan cara-cara penggunaannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan lagu kebangsaan asing, sesuai dengan derajatnya. Nah, itulah penjelasan umum tentang lagu Indonesia Raya yang secara resmi dinyatakan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sini dimuatkan kutipan penjelasan tentang bentuk dan isi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibuat oleh Panitia Peringatan Seperempat Abad Indonesia Raya yang dibentuk oleh pemerintah. Yaitu, bentuk lagu Indonesia Raya ini terdiri dari 3 seloka, panjangnya masing-masing 14 baris, dan berisi pemujaan kesatuan Indonesia dan kecintaan pada tanah air Indonesia. Seloka ke-1 ditujukan kepada tanah air, kepada Nusantara, yaitu rangkaian kepulauan yang merupakan persatuan Indonesia Raya. Indonesia bukan saja tanah air, tapi juga adalah kebangsaan yang mewujudkan negara Indonesia. Seloka kedua berisi pemanjatan doa untuk tanah air kita supaya Indonesia berbahagia, hidup dalam kesyukuran tanah air, kesyukuran rakyat yang menempatinya, dan hidup dalam kesadaran hati dan budi, adil dan makmur. Seloka ketiga berisi sumpah sakti dan kebulatan tekad serta sumpah dan janji supaya cita-cita Indonesia merdeka dan keselamatan bangsa tetap terwujud dan kekal abadi selama-lamanya. Pemujaan kesatuan tanah air Indonesia di persatuan rakyat dan persatuan rakyatnya dalam seloka pembuka adalah penumpahan rasa luhur terhadap
unsur-unsur negara Republik Indonesia yang merdeka, yakni pada tanah air, pada tumpah darah, bangsa dan rakyat, serta kekuasaan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Semua itu terjalin dalam pekik tujuan akhir suatu negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti yang dicita-citakan oleh Angkatan Muda dalam bulan Oktober 1928. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait dengan manfaat dari lagu kebangsaan. Nah, manfaat yang pertama yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tentu saja dengan kita terus menyanyikan lagu kebangsaan, maka sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita itu akan selalu tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan terus kita menyanyikan lagu kebangsaan, maka persatuan dan kesatuan bangsa kita itu akan selalu utuh. Kemudian yang ketiga yaitu mereduksi sifat-sifat kedaerahan bangsa. Yang keempat, menumbuhkan sifat rela berkorban baik jiwa maupun raga dan harta demi bangsa negaranya. Kemudian yang kelima yaitu menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur membela dan mempertahankan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa betapa besarnya perjuangan pahlawan-pahlawan kita di zaman dahulu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia kita. Maka dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini, maka sikap kita itu akan terus ingat akan perjuangan dan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita di zaman dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat perjuangan Indonesia untuk tetap menyalah dalam sanubari generasi muda penerus bangsa dan lain-lain. Nah, sekian materi tentang manfaat dari lagu kebangsaan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan lagu kebangsaan, khususnya untuk lagu Indonesia Raya. Oleh pemerintah ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut juga diatur penggunaan lagu kebangsaan tersebut sebagai berikut. Pertama, lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan. Adapun menyangkut hal-hal berikut. A. Untuk menghormati Presiden dan Wakil Presiden. B. Untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara diadakan dalam upacara. Yang C. Dalam acara resmi yang diselenggarakan untuk pemerintah. Yang D. Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. E. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi. F. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. G. Dan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Yang kedua, lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan dinyanyikan. A. Sebagai penyataan rasa kebangsaan. B. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran. C. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. D. Dan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional. Sedangkan tata cara penggunaan lagu kebangsaan Indonesia sebagai berikut. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa alat musik, atau diperdengarkan secara instrumental. Yang kedua, lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strof dengan satu kali ulangan pada refrain. Saya akan melanjutkan mengenai penyebarluasan Indonesia Raya. Pada zaman kolonial, setelah Indonesia Raya pertama kalinya diperkenalkan dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 di Kramat, Jakarta. Maka dalam waktu yang amat singkat saja, lagu itu sudah tersebar luas di masyarakat, mula-mula sekali tentu saja di kalangan angkatan muda dan organisasi politik. Peranan pers dalam penyebarluasan Indonesia Raya juga sangat amat penting. Artinya misalnya saja
Harian Sholati Rajat Indonesia dalam penerbitannya pada tanggal 7 November 1928 memuat teks lagu Indonesia Raya. Juga sebuah harian Cina, Xinpu, dalam edisi mingguannya pada bulan November 1928 telah pula memuat teks lagu tersebut. Supratman juga berusaha sendiri untuk ikut menyebarluaskan lagu ciptaannya itu. Ia lalu menerbitkan dalam bentuk semacam pamflet yang bisa dibeli setiap orang.